Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua sehat-sehat, hidup dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu Saudara siapa saja yang baru mendengarkan pelayanan dari His Partner Ministry, satu pelayanan mensiarkan firman Tuhan melalui channel YouTube satu minggu satu kali. Berharap kiranya perjumpaan ini, renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Silakan subscribe channel saya, kemudian bisa like, berikan komentar, dan juga share kepada orang-orang lain. Saudaraku, kita sudah membahas 3 sesi terakhir mengenai bagaimana prinsip Alkitab berkaitan dengan pertemanan. Pertemanan. Dari 8 area kehidupan yang kita sedang kupas beberapa waktu terakhir. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bagian family. Kita akan melihat lebih dalam tentang bagaimana prinsip Alkitab berkaitan dengan keluarga. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang Alkitab dan keluarga. Berkatilah ya Tuhan agar apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan buat kami di dalam menjalani hidup dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca beberapa rangkaian firman Tuhan. Saya akan ajak kita melihat dari Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-18 dari Kejadian 2. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian dari Injil Matius pasal 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku, perenungan kita pada saat ini berbicara mengenai bagaimana Alkitab dengan keluarga, dan saya mengambil satu topik yang sangat penting, yaitu kita akan mencoba melihat tantangan bagi keluarga dalam zaman saat ini. Kita membaca firman Tuhan, saudara, kita mengetahui dengan jelas bahwa Allah yang menciptakan institusi keluarga. Allah sudah menciptakan itu, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka dan mereka bersatu. Itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan menjadi sebuah basic building block untuk satu masyarakat dan gereja. Fondasi dasarnya dari keluarga. Keluarga juga adalah satu perpanjangan tangan untuk Allah memperbanyak umat manusia dari keluarga. Berarti Allah punya satu tujuan yang sangat indah dan mulia bagi keluarga yang Allah ciptakan pada awalnya. Akan tetapi saudara, fakta manusia berdosa membuat begitu rumit, complicated sekali tantangan yang keluarga Kristen alami saat ini. Saudaraku, dalam renungan ini saya akan mengajak kita melihat ada 8 tantangan bagi keluarga Kristen. 8. Tantangan yang pertama adalah masalah perceraian. Masalah perceraian. Data yang saya dapat secara umum tahun 2022 ada 516.334 pasangan yang bercerai. Angka itu naik 15,31% dibandingkan dengan tahun 2021. Saudara, saya belum mendapatkan data pasangan Kristen yang bercerai. Saudara, kalau punya data boleh memberikan komentar di kolom chat. Kemudian kita sama-sama gumulkan sebetulnya apakah keluarga Kristen, pasangan Kristen itu anti cerai. Kita tidak boleh bercerai, tapi kenyataannya ada juga pasangan-pasangan Kristen yang bercerai. Dan begitu banyak problem yang muncul, penyebab yang muncul kenapa pasangan Kristen akhirnya bercerai. Sebuah tantangan yang sangat mengerikan bagi keluarga Kristen. Kalau ini sudah terjadi, maka rusaklah semua tatanan yang terjadi. Saudara, tantangan yang kedua adalah masalah keuangan, saudara, masalah money. Ini jadi sebuah tantangan, saudara. Terlalu susah mendapatkan uang, begitu minim kehidupannya. Sebuah tantangan buat keluarga mereka survive. Terlalu banyak punya uang. Kaum yang luar biasa kaya raya. Itu pun punya tantangan tersendiri, bukan? Karena tidak mudah. Artinya, baik uang banyak, baik uang sedikit jadi sebuah tantangan bagi keluarga Kristen, saudara. Yang ketiga, saudara, adalah dari pengaruh media. Saudara, dengan mudah orang mengakses pornografi. Dengan mudah orang melihat budaya-budaya yang ditampilkan di media sosial.
Sebagai contoh misalnya yang sangat gencar terus-menerus dikumandangkan adalah budaya LGBTQ+. Saudara, ini menarik sekali karena makin rumit mereka ya. LGBTQ+. Kita tahu L-nya lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT, kita tahu itu. Tapi sekarang ada Q, queer, questioning. Orang-orang yang masih dalam pencarian jati diri dan mereka menambah dengan plus. Apa itu plus? Apa saja, ya bebas, tidak mesti LGBTQ aja. Bisa jadi begitu banyak aspek yang lain. Contoh misalnya aseksual, tidak memiliki ketertarikan kepada gender apapun, atau panseksual, malah memiliki ketertarikan kepada semua gender manapun. Saudara, ini tantangan yang luar biasa dan media mempropagandakan itu, saudara. Tantangan bagi keluarga Kristen, tantangan bagi anak-anak Kristen. Saudara, tantangan berikutnya adalah abuse, pelecehan, saudara. Abuse ini kerap terjadi di tengah-tengah keluarga, baik itu si ayah, si ibu, ya, atau kakak terhadap adik dan sebagainya. Dan itu biasanya dipendam dalam sebuah keluarga. Jadi sebuah problem yang sangat serius ke depan. Abuse. Dan yang kelima tantangannya adalah budaya yang anti-Kristen. Budaya anti-Kristen. Budaya yang sudah begitu bebas luar biasa. Tadi salah satu contohnya dari LGBTQ+ itu. Budaya yang tidak perlu ada satu kebenaran truth yang besar. Semua jadi punya kebenaran masing-masing. Relatif, tidak ada yang mutlak. Kalau itu dipropagandakan dunia, saudara, bagaimana keluarga Kristen masih bisa nggak punya satu nilai truth yang sejati dari Tuhan? Saudara, yang keenam adalah budaya ketercanduan, addiction. Saudara, mulai dari addiction hal-hal yang sifatnya mungkin tidak berbahaya misalnya ya, tapi addicted. Tapi saya rasa semua addiction punya faktor bahaya ya. Ya, addiction terhadap pornografi, addiction terhadap terhadap narkoba, addiction terhadap banyak sekali yang lain-lain. Itu semua bisa mengganggu keluarga Kristen, saudara. Orang-orang terikat di situ dan susah lepas di situ. Saudara, yang ketujuh, problem yang muncul tantangannya adalah masalah komunikasi, communication issue. Ini juga satu tantangan yang besar buat keluarga Kristen, saudara. Bagaimana komunikasi antara suami, istri, antara orang tua dengan anak. Jadi masalah-masalah yang besar yang bisa berkembang luar biasa. Yang kedelapan, terakhir adalah tantangannya masalah parenting. Saudara, menjadi anak itu ada sekolahnya. Tapi menjadi orang tua itu susah cari sekolahnya, bukan? Maka banyak sekali masalah yang muncul bagaimana orang tua itu menjadi seorang parent. Masalah parenting jadi satu masalah yang sangat penting sekali. Saudara, 8 problem itu, tantangan yang begitu besar itu begitu luar biasa rumit, saudara. Saya sedang berdoa kiranya ada satu dua hal yang Tuhan gerakan, nanti akan saya bahas lebih detail. Salah satu dari 8 itu, saudara. Tapi pada renungan pada saat ini, saudara, saya akan mengajak kita begini. Ada 8 tantangan besar di situ, maka kita punya tugas sebagai keluarga Kristen, kita punya peperangan rohani yang sangat besar juga. Ada 8 hal yang sama-sama kita doakan untuk keluarga Kristen. Yang pertama, kita berdoa untuk perlindungan dari Tuhan, divine protection. Melindungi keluarga kita, membuat kita aman dari segala mara bahaya. Saya bacakan Mazmur 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita berdoa untuk kiranya Tuhan menolong, menjaga keluarga kita dari segala mara bahaya. Kedua, saudara, kita berdoa untuk keselamatan daripada anak-anak kita. Saudara, anak-anak kita itu hanya di rumah berapa jam, di luar berapa jam. Kalau dia sudah makin besar, sudah kuliah, sudah di luar lagi dari kita. Mari kita sama-sama mendoakan mereka, saudara. Kita percayakan Tuhan ini anak-anakku, percayakan kepadamu. Tuhan jaga mereka, selamatkan mereka, melindungi mereka dari segala macam barang bahaya. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesenalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Hanya kepada Tuhanlah orang bisa berlari dan menjadi selamat. Yang ketiga, saudara, kita berdoa untuk kekuatan kesatuan daripada pernikahan kita. Saudara, doakan pasangan hidupmu, doakan istrimu atau suamimu, supaya Tuhan yang terus menyatukan kita di dalam kasih Kristus. Menjaga kita dari segala macam perselisihan, segala macam godaan iblis, bahkan dari segala perceraian, kemungkinan perceraian. Berdoa untuk pernikahanmu. Baru 5 tahun menikah, sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, atau 30 tahun menikah. Berdoa terus, saudara, supaya Tuhan terus menjaga itu dengan kasih Tuhan. Yang keempat, saudara, mari kita berdoa untuk masalah finansial kita. Ini pun jadi sebuah tantangan besar sekali. Berdoa supaya Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan, saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati yang bisa menjadi seorang penata layan dari sumber daya yang Tuhan berikan buat kita. Kita percayakan segala kebutuhan kita di dalam tangan Tuhan. Kita percaya Filipi 4 ayat 19 berkata,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara, yang kelima, mari kita berdoa untuk pelindungan terhadap pengaruh-pengaruh yang berbahaya, yang negatif, yang toksik, yang racun, saudara. Kan itu mengerikan sekali. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Berdoa untuk hal itu, saudara. Yang keenam, mari kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa mengatasi segala tantangan-tantangan dalam hidup kita. Apapun tantanganmu, saudara, problemmu, kita harus stand strong, tetap kuat. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mencari Tuhan dalam setiap usaha kita. Berdoalah minta itu, saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita berdoa untuk hal itu. Saudara, yang ketujuh, mari kita berdoa untuk kesehatan tubuh kita, saudara. Kita perlu menjaga fisik. Kita harus berolahraga, hidup sehat. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita di dalam kesehatan kita. 3 Yohanes 1 ayat 12. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan yang terakhir, saudara, kita berdoa kepada Tuhan meminta ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita, dalam rumah kita. Saudara, Yohanes 14:27. Damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sudah sangat indah sekali jika rumah tangga kita ada damai sejahtera. Bukannya banyak peperangan, pertengkaran antara satu dengan yang lain. Mari berdoa supaya Tuhan mengaruniakan damai sejahtera bagi keluarga kita. Saudara sekalian, di akhir renungan ini, saya mengajak kita melihat ada 8 tantangan yang sangat besar. Ada 8 usaha doa kita kepada Tuhan. Marilah kita mulai menyatukan hati, berdoa kepada Tuhan. Berdoalah untuk keluargamu sendiri. Berdoa untuk keluarga saudara-saudara seiman yang ada di gereja, di lingkunganmu, di persekutuan. Doa khususnya untuk para keluarga, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Para pendeta, para penginjil, guru injil, vikaris, siapapun itu. Yang ada di kota, yang ada di desa, di mana-mana pun tempat. Mengapa? Karena iblis tidak senang keluarga Kristen bersatu. Iblis tidak senang keluarga Kristen harmonis. Iblis pasti mencari cara untuk menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen. Khususnya keluarga perayaan Tuhan. Sehingga saudara, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kita menyatukan kekuatan kita, peperangan rohani ini. Kita berdoa. Berdoalah, berdoalah. Dan bersama-sama, kita sama-sama akan maju di dalam iman kita. Sama-sama saling memperhatikan. Sama-sama saling menegur satu dengan yang lain. Dan kita percaya bahwa dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengatasi seluruh tantangan yang masih ada di situ. Mari sama-sama kita akan akhiri dengan kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami bersama-sama datang pada saat ini berdoa untuk setiap keluarga yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, jauhkan kami dari segala ancaman-ancaman si jahat Tuhan. Berdoa buat keluarga-keluarga Kristen yang ada di dalam lingkungan kami, gereja persekutuan kami. Dan terlebih ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Berkatilah Tuhan, jagalah, lindungilah ya Tuhan. Karena ancaman begitu mengerikan. Kami percaya Allah adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Allah akan melindungi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ini semua dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa dan menyerahkan keluarga-keluarga kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.